具王级怪兽尸体，就让人这第一具是丁范国在各大势力中实力不占优，糟了，无法探测红的生命体征，在购买兽皇材料上占得先机。会，管他呢，先到先得。你这家伙！果然，罗峰，馆主命我们集合。野兽，你带上朱喜，再调遣一只野，速度赶到雾岛。是，峰哥，小弟佩服。既然你杀了这头兽皇，海洋里面还有2个。他刚成为兽皇不久，而且他一根触手1500，导致发挥受限，我才能一举击杀。而开始经历一次次战斗。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 839 sampai 840 atau episode 865 sampai 866 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 说吧，看上我哪件？ Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang telah membunuh ratusan hingga jutaan sektor binatang buas di tanah kegelapan. Dia akhirnya bisa berhasil sampai sejauh itu. Dia harus bertindak terlebih dahulu. Dia telah membunuh lebih dari 8 juta sektor binatang buas sekaligus, dan itu adalah skenario kasus terbaik, meskipun skenario kasus terbaik ini masih menjadi bencana bagi semua ras di semesta samudra. Ini memang bencana yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun sekarang, masih ada kemungkinan mereka bisa selamat dari ini. Dengan kekuatan Luo Feng, dia mampu melawan 10.000 sektor binatang buas sendirian. Sedangkan untuk sektor binatang buas, bahkan tidak ada sektor binatang buas level 5. Kemungkinan mereka bisa selamat dari malapetaka itu. Luo Feng sedang berteleportasi, dan dia berteleportasi lebih cepat daripada Bedi di level 5. Sementara semua sektor binatang buas tersebar dan bergegas menuju ras samudra semesta, Luo Feng juga bergegas kembali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan 900.000 sektor binatang buas, jadi dia mengadakan pertemuan dengan semua ras di alam semesta virtual. Di istana dewa yang mengambang, para dewa sejati duduk, sementara pemimpin kota kekacauan primal dan Luo Feng duduk di puncak. Di bawah duduk banyak dewa sejati. Semua dewa sejati dari semua kekuatan di alam semesta asli telah berkumpul di sini, seperti ras iblis dan ras serangga. Jelas, satu-satunya kesempatan mereka bisa bertahan hidup adalah berpihak pada manusia. Semua orang, kekacauan bertopi emas dan Luo Feng bertopi putih duduk di atas. Luo Feng bertopi putih melihat ke bawah. Aku pernah ke tanah kegelapan sendirian. Semua orang tercengang, sarang dari sektor binatang buas. Bagaimana hasilnya, pemimpin gerombolan Bima Sakti? Semua orang khawatir, Master Sejati 9 keterpencilan, leluhur binatang luar angkasa, dan yang lainnya semua menatapnya. Adapun dewa-dewa sejati lainnya, mereka cukup khawatir. Luo Feng yang berjubah putih berkata, ini adalah berita baik, situasi berita buruk. Berita baiknya adalah, jumlah sektor binatang buas dalam sarang menurun. Ketika aku memasuki sarang, ada lebih dari 9 juta sektor binatang buas, dan bahkan yang terlemah sama kuatnya dengan sektor binatang buas yang menyerang kita di samudra semesta.
Apa yang baru saja dikatakan Luo Feng ketakutan dan mengejutkan semua dewa di bawah ini. Bahkan Luo Feng diintimidasi, belum lagi mereka. Namun, cara-cara alam semesta ini adil, kata Luo Feng. Kami memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Untungnya, aku mendapatkan barang berharga yang hanya bisa digunakan sekali. Aku menarik lebih dari 8 juta sektor binatang buas untuk mengelilingi aku, dan aku membunuh semua 8 juta sekaligus. Apa? Lebih dari 8 juta sektor binatang buas sekaligus. Semua dewa sejati terkejut. Luo Feng, bagaimanapun, acuh tak acuh. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan oleh dewa-dewa sejati itu, terkejut, curiga, keinginan yang berharga, atau berspekulasi apakah Luo Feng bisa menggunakan barang berharga itu lagi. Di semua samudra semesta, Luo Feng jelas merupakan makhluk hebat tingkat atas. Dan dia jauh lebih kuat dari yang lainnya. Umat manusia juga pasti merupakan ras teratas. Berita buruknya adalah, kata Luo Feng, 900.000 sektor binatang buas selamat di Tanah Kegelapan, dan semuanya telah meninggalkan Tanah Kegelapan. Mereka mendekati samudra semesta, aku sendiri tidak cukup kuat untuk menghentikan semua 900.000 dari pergi. Aku pikir setidaknya dalam 1 hari, akan ada sektor binatang buas tiba di alam miniatur dari era alam semesta pertama. 1 hari, 900.000 sektor binatang di laut semesta. Baik, semua ras terperangah. Itu benar-benar mimpi buruk. Semua ras di alam semesta dilanda panik hanya dari 1 sektor binatang, dan sekarang ada 900.000 dari mereka. Era alam semesta pertama hancur, dan begitu juga era alam semesta kedua. Semua dewa sejati sekarang menyadari kebenaran. Mereka berasal dari alam semesta asli, sehingga mereka dapat menggunakan alam semesta asli dan portal alam semesta dari masing-masing miniatur alam semesta untuk membantu mereka semua. Namun, orang-orang dari era alam semesta pertama dan kedua tidak berdaya. Bahkan alam semesta yang asli sangat ketakutan dengan prospek, menghadapi 900.000 sektor binatang buas. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Semua orang, kata Luo Feng. Aku sudah memberimu berita, persiapkan dirimu. Aku juga akan menyebarkan berita ke era alam semesta pertama dan era semesta kedua. Setidaknya mereka harus mengetahuinya terlebih dahulu. Berita itu segera menyebar. Bukan hanya Luo Feng, para dewa sejati lainnya dari alam semesta asli juga menyebarkan berita. Era alam semesta pertama, era alam semesta kedua, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Tanah Suci Kaisar Timur semuanya menerima berita itu. Semua 5 master sejati dari klan Mata Sakti berkumpul. Mereka saling memandang, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kita celaka, 900.000 sektor binatang buas. Hanya 1 sektor binatang dapat menelan miniatur alam semesta dalam waktu singkat. Jika ada kelompok besar sektor binatang, alam semesta miniatur kita akan dimusnahkan secara instan, yang berarti semua orang yang hidup di alam semesta miniatur kita, akan terbunuh juga. Kelima master sejati itu patah hati. Mereka lebih baik mati daripada membiarkan seluruh ras mereka punah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Kalian berempat, teriak master sejati Mata Sakti, tinggalkan alam semesta miniaturmu sekarang dan pergilah sejauh mungkin, agar sektor binatang buas itu tidak dapat menemukanmu. Maka kalian berempat bisa bertahan hidup. Bagi aku akan mencoba mendekati sektor binatang buas untuk melihat apakah mereka mau menerima aku. Jika ya, ada kemungkinan klan Mata Sakti kita bisa selamat. Mata Sakti, aku akan melakukannya. Kalian berempat bisa pergi. 5 dewa sejati mulai berdebat. Tidak peduli apa, para dewa sejati yang melarikan diri akan dapat bertahan hidup, tetapi mereka yang memilih untuk tinggal mungkin benar-benar mati. Bahkan jika mereka dapat berhasil, individu-individu akan memiliki nasib tragis. Pikiran asli sudah mengirim pesan melalui sekolah dewa leluhur, menyatakan bahwa beralih ke sisi sektor binatang buas adalah hal yang menyedihkan untuk dilakukan. Aku salah satu dari 8 master besar di samudra semesta, jadi aku sangat berguna. Teriak master sejati Mata Sakti. Ini keputusan terakhirku. 4 dewa sejati lainnya saling memandang dengan kesakitan. Setelah hanya beberapa menit, 4 master sejati lainnya meninggalkan alam semesta miniatur mereka, dan mulai melarikan diri. Di dalam Tanah Suci Bulan Ungu, leluhur Bulan Ungu tercengang oleh berita itu.
900.000 sektor binatang buas. Dia berjalan di istana sendirian. Adapun makhluk besar lainnya, dia sudah menyuruh mereka pergi. Apa yang harus aku lakukan? Jika ratusan ribu sektor binatang buas mengonsumsi alam semesta miniatur aku pada saat yang sama, aku tidak akan bisa bertahan lama. Leluhur bulan ungu tidak mungkin lebih cemas. Jika alam semesta miniaturku hancur, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Semua harapanku akan hilang. Adapun ras aku, mereka akan pergi selamanya. Mengapa pemimpin gerombolan Bima Sakti begitu tidak berguna? Era alam semesta pertama, era alam semesta kedua, dan dua tanah suci menerima berita. Era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua, telah kehilangan semua harapan, karena sulit bagi mereka bahkan untuk saling membantu, jadi tidak mungkin mereka bisa melawan 900.000 sektor binatang buas sekaligus. Adapun dua tanah suci, mereka relatif besar, dan mereka jauh lebih tahan, sehingga akan memakan waktu lama. Ketika datang ke alam semesta miniatur para dewa sejati, mereka bisa dengan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Untungnya, aku telah memilih untuk berpihak pada binatang buas sektor. Master Iblis berkepala 9 duduk di atas tahta, merasa lega. Meskipun aku sekarang hanya budak dari sektor binatang buas, dan telah kehilangan kebebasanku, nasibku di masa depan bisa lebih buruk. Tapi setidaknya itu akan lebih baik daripada milik mereka. Mereka akan segera mati, tetapi ras aku dapat hidup lebih lama. Di masa depan, aku bahkan dapat mencoba untuk melampaui reinkarnasi. Jika aku bisa melampaui inkarnasi, mungkin ada keajaiban sehingga aku bisa melarikan diri dari bawah kendali sektor binatang buas. Master Siluman 9 Kepala menantikan saat tersebut. Sementara itu, di ruang di luar semesta miniatur Master Iblis berkepala 9. Seorang pria bersayap perak berlapis baja muncul. Itu Luo Feng, yang bergegas kembali dari sektor puncak miring secepat mungkin. Dia telah mengambil jalan memutar, dan melewati alam semesta miniatur Master Iblis 9 Kepala. Luo Feng memandangi alam semesta mini di kejauhan dan tersenyum dingin. Sektor binatang buas perlu mengajukan pertanyaan kepada budak mereka secara langsung. Hanya sektor binatang buas yang dapat berkomunikasi melalui hati mereka, budak mereka tidak bisa melakukan itu. Morosa harus bertemu dengan Master Iblis 9 Kepala, Dewa Leluhur Naga Batu, dan Kaisar Zenjia secara langsung, kapanpun mereka perlu mengajukan pertanyaan kepada mereka. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membocorkan informasi apapun. Luo Feng tahu bahwa Master Iblis 9 Kepala akan tinggal di alam semesta miniaturnya, menunggu sektor binatang buas. Seketika itu juga, pedang bayangan darah muncul di tangannya. Penghancuran, ketika dilakukan oleh sektor binatang buas tingkat 5, cukup kuat untuk menghancurkan alam semesta miniatur, dan teknik pedang tertinggi Luo Feng, sudah sama kuatnya dengan penghancuran. Luo Feng memandang jauh ke arah alam semesta miniatur Master Iblis berkepala 9. Di tubuhnya, dia mengenakan Dewa Wuki, yang langsung didorong untuk mencapai batas akhir, dan kekuatan yang kuat langsung ditransmisikan ke pedang bayangan darah di genggamannya. Menghancurkan, kemudian bilah hantu darah menyala. Bilah cahaya yang sangat mempesona, putih emas, berbentuk busur, hampir sepanjang 1 tahun cahaya, melintas dengan hebat melintasi ruang kosong dan menebas dinding membran alam semesta miniatur yang jauh. Tanpa suara, retakan muncul di dinding membran miniatur alam semesta. Kemudian bilah cahaya terbang secara horizontal menuju asal-usul alam semesta miniatur. Asal-usulnya akan tepat di tengah-tengah alam semesta miniatur. Hah! Di singgasananya, ekspresi kepala iblis kepala 9 mencatat perubahan drastis. Dia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Ucapnya terkejut. Bilah cahaya perkasa itu sangat cepat. Kecepatannya jauh melebihi 100 juta kali kecepatan cahaya. Penting untuk dicatat bahwa kecepatan di mana tubuh Raja Sakti, diduga mampu sangat melebihi 100 juta kali kecepatan cahaya. Kecepatan serangan bilah cahaya itu secara alami jauh lebih cepat. Meskipun diameter alam semesta miniatur cukup besar, diperkirakan bahwa tidak akan lebih dari setengah hari, untuk terbang ke tempat asalnya. Di mana-mana cahaya pedang itu lewat, retakan akan muncul di permukaan, dan sejumlah besar bentuk kehidupan yang tinggal di dalam ruang-ruang itu akan dimusnahkan. Apabila cahaya yang menakutkan, Master Iblis berkepala 9 terkejut dan geram. Itu pasti Luo Feng. Itu pasti dia.
sektor binatang buas tidak akan menyerangnya. Dan makhluk-makhluk besar lainnya dari berbagai ras samudra semesta, tidak mampu mencapai sesuatu seperti ini. Hanya Luo Feng yang bisa melakukan ini. Satu-satunya hal yang tidak diharapkan oleh Master Iblis berkepala 9 adalah, bahwa Luo Feng akan sangat menakutkan. Aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan sumbernya. Master Iblis berkepala 9, benar-benar tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Master Siluman 9 kepala langsung berteleportasi. Dia naik kapal perang emas, yang dengan cepat berkembang menjadi panjang 1 tahun cahaya. Kemudian muncul di ruang kosong hampa, salah satu permukaan ruang yang terkena dampak, menghalangi jalan di mana bilah cahaya emas putih maju. Aku tidak akan percaya bahwa kamu dapat menghancurkan harta level dewa sejati ini. Kata Master Iblis berkepala 9 melalui gigi yang terkatup. Bahkan Dewa Ruang Hampa sejati tidak akan mampu menghancurkan senjata Dewa sejati, apalagi kapal perang yang secara khusus mampu memblokir serangan material. Dia akan datang, Master Iblis berkepala 9 menahan napas dengan khawatir. Bilah cahaya putih emas yang mempesona membanting dan menabrak kapal perang emas. Ada getaran tiba-tiba saat pedang berbentuk busur itu meledak segera, dan berubah menjadi gelombang kejut yang tak berujung yang menyapu ke arah luar ke segala arah. Tiba-tiba, semua permukaan di sekitarnya tampak seperti gelembung yang meledak, dan hancur berantakan, dalam hitungan detik. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di ruang-ruang ini, dimusnahkan bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bereaksi. Pada saat yang sama, kapal perang, setelah dipukul, diliputi oleh getaran dan terlempar jauh ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Hah! Alis Luo Feng berkerut saat dia berdiri di ruang kosong di luar alam semesta mini. Sepertinya aku masih harus masuk ke sana. Luo Feng mengendarai menara bintang langsung ke alam semesta miniatur, menabrak dinding membrannya untuk membuatnya berantakan. Kemudian, segera, dia masuk ke dalam. Teleportasi berulang kali, dia berhasil masuk lebih jauh ke alam semesta miniatur dengan kecepatan tinggi. Membekukan, Master Siluman 9 kepala, dalam kapal perangnya yang jatuh, segera menyadari bahwa menara bintang telah memaksa masuk dan berteleportasi, dia menjadi begitu ketakutan sehingga, tidak membuang waktu memanipulasi ruang di alam miniaturnya, untuk mencegah Luo Feng dari teleportasi. Luo Feng hanya mendengus dingin. Jika dia tidak tergesa-gesa untuk waktu, dia bisa terbang dengan kecepatan tinggi ke tempat asalnya, dan menghancurkannya menjadi kehampaan dengan satu pukulan. Tapi sekarang, dengan 900.000 sektor binatang buas memasuki samudra semesta, waktu bukanlah kemewahan yang ia bisa sia-siakan untuk Master Iblis berkepala 9. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeksekusi senjata pamungkasnya. Membangun alam semesta dengan satu pikiran. Kilatan tajam melintas di mata Luo Feng. Saat ini, sayap Si Wu, dengan asal sebagai intinya, akan membawa energinya untuk mengalami transformasi. Kemudian ia akan melaksanakan tingkat keempat pembentukan alam semesta, dengan satu pemikiran tunggal. Itu dianggap benar-benar harta karun tipe automaton. Kemudian, sebuah alam semesta mini yang sangat luas lahir secara instan, dengan diameter selebar 10.000 tahun cahaya. Ketika asal tidak digunakan, Luo Feng akan menemukan itu tugas yang sulit untuk melakukan langkah ini, dan alam semesta miniatur tidak akan bisa menjadi begitu besar. Tetapi pada saat ini, ia bisa mencapai diameter 10.000 tahun cahaya. Pada saat-saat ketika tidak ada asalnya, kekuatan alam semesta miniatur yang ditampilkan Luo Feng, melebihi kekuatan alam semesta miniatur dewa sejati, belum lagi sekarang. Bergerak, dengan satu teleportasi, Luo Feng menempuh jarak mendekati 50.000 tahun cahaya. Sayap Si Wu-nya adalah inti dari alam semesta mini ini. Ketika sayap berubah lokasi, alam semesta miniatur juga berubah. Yang disebut dinding membran semesta, pada kenyataannya, tidak layak disebut. Terlepas dari apakah itu alam semesta primal, atau alam semesta miniatur dari dewa sejati, itu hanya masalah kecil ketika dinding membran dibombardir dan rusak, karena mereka akan segera diperbaiki secara alami. Dinding membran hanya setara dengan batas. Ini adalah batas yang bisa dipengaruhi oleh kekuatan asal. Kekuatan asal dapat menyebar ke daerah-daerah dalam batas ini, tetapi di luar daerah ini, kekuatan asal tidak dapat mempengaruhi apapun. Ketika Luo Feng berteleportasi, alam semesta miniaturnya secara alami mengikuti.
Setiap kali dia maju, jaraknya adalah 50.000 tahun cahaya, jadi dalam waktu singkat, beberapa juta tahun cahaya telah tercakup. Ini hanya meningkatkan ketakutan Master Iblis berkepala 9. Dia tidak lagi peduli tentang alam semesta miniaturnya, karena dia dengan cepat naik ke kapal perangnya dan melarikan diri. Tapi dia tahu bahwa jika Luo Feng menyusulnya, itu berarti kematian. Menghancurkan, Luo Feng memegang pedang bayangan darahnya. Cahaya bilah keemasan menyilaukan, mengiris asal yang jauh yang diatur di tengah-tengah pengaturan yang luas dan kacau. Asal mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih dibombardir dan dihancurkan. Semua ruang di dalam seluruh miniatur semesta telah runtuh, dan semua makhluk hidup dimusnahkan. Hanya Master Iblis berkepala 9 yang hidup, namun panik dan melarikan diri dengan cara yang hiruk-pikuk. Kamu mau lari? Luo Feng menarik kembali alam semesta miniatur yang telah diciptakan, dan ditelusuri dengan cepat oleh sayap Siwu, mengejar Master Iblis berkepala 9. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pemimpin Bima Sakti, Master Iblis berkepala 9, mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan ketakutan di dalam kapal perangnya. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak ingin seluruh ras aku dimusnahkan, dan aku juga. Luo Feng memberinya tatapan acuh tak acuh. Menara bintang muncul dan tetap menggantung tinggi di atas. Segera, dari pangkal menara bintang, kegelapan tak berujung menyelimuti Master Iblis berkepala 9. Semesta miniatur yang sangat besar muncul. Setelah mengurung Master Iblis berkepala 9 di menara bintang, Luo Feng dengan cepat membuat jalan kembali. Dalam perjalanan, dia menggunakan teknik mata sakti, untuk memaksa Master Iblis 9 kepala keluar dari kapal perangnya, setelah itu memusnahkannya tanpa banyak kesulitan. Teknik mata sakti adalah, serangan terhadap pikiran sadar. Harta jenis istana, bahkan yang sekuat menara bintang, tidak akan mampu mempertahankan pertahanan terhadap jenis serangan halus pada pikiran sadar. Sementara itu, di alam semesta utama, dalam wilayah manusia, Tanah Suci Bima Sakti. Banyak pintu raksasa dari lorong-lorong semesta tersebar di seluruh tempat, di sekitar Tanah Suci Bima Sakti saat mereka tetap menggantung di ruang kosong. Setiap pintu lorong semesta mewakili miniatur alam semesta. Berbagai dewa sejati ada di sana. Beberapa raksasa, bentuk kehidupan hijau tanaman. Beberapa dewa sejati dalam bentuk binatang yang panjang dan berliku. Beberapa menjulang tinggi, bentuk kehidupan tipe gunung. Semua dewa sejati dari jagat raya telah tiba di Tanah Suci Bima Sakti, dan membangun lorong-lorong jagat raya mereka di tengah-tengah sekitarnya. Dengan cara ini, bantuan bisa sampai pada alam semesta miniatur dalam waktu secepat mungkin. Di masa lalu, para dewa sejati tidak berani memasuki alam semesta miniatur lainnya, karena saat mereka memasuki alam semesta miniatur lain, kehidupan mereka dan kematian mereka akan berada di bawah kendali pihak lain. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Kekuatan asal-usul alam semesta miniatur terbatas, masih kalah dengan teknik Luo Feng membangun alam semesta dengan satu pemikiran. Di masa lalu, para dewa sejati tidak memiliki harta jenis otomat, banyak yang bahkan belum memiliki harta karun sejati tipe istana, yang secara alami memudahkan kekuatan asal mula alam semesta miniatur untuk membunuh dewa sejati. Bahkan dengan istana harta karun sejati yang tertinggi, para dewa sejati masih dengan mudah ditekan untuk selamanya, dan melarikan diri adalah hal yang mustahil. Tapi sekarang, para dewa sejati lebih kuat, dan mereka juga memiliki harta karun tipe automaton. Bahkan kekuatan asal-usul alam semesta miniatur, tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang menindas. Bima Sakti, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Ketika Luo Feng muncul, semua dewa sejati yang telah membangun lorong-lorong semesta menyambutnya dengan segera. Bahkan ada beberapa yang secara alami merespons dengan tanda hormat. Di dalam samudra semesta, selalu makhluk-makhluk besar dengan kekuatan fisik yang memerintah dengan kekuasaan tertinggi. Dengan kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti, dia pasti akan mendapatkan respek yang besar. Terlebih lagi, ia sekarang mewakili harapan dari berbagai ras. Siapa yang berani mengabaikan kehadirannya? Perhatian, semua. Luo Feng memandang sekeliling pada kelompok besar para dewa sejati. Dalam menghadapi krisis ini, kita semua dari jagat raya harus bersatu. Sangat jarang bagi manusia untuk memiliki tubuh sakti yang besar, tetapi sebagian besar dari kamu di sini memiliki tubuh sakti yang besar.
Ketika datang untuk menghadapi sektor binatang buas, kita perlu mengandalkan bantuan apapun yang kalian semua bisa berikan. Itu benar. Di antara ras manusia, mereka yang menjadi dewa sejati adalah mereka yang hampir menguasai semesta 1 triliun abad sebelumnya. Ada juga beberapa dewa sejati yang baru diangkat yang muncul setelah itu. Ini adalah bakat seperti dewa sejati kubah api. Karena manusia biasanya memiliki tubuh sakti yang kecil, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membagi tubuh, sulit untuk datang sendiri dengan tubuh sakti yang besar. Adapun bentuk-bentuk kehidupan lainnya, seperti gunung dan pohon-pohon, dan jenis-jenis tanaman, mereka secara alami diberkahi dengan tubuh sakti yang sangat besar. Kita semua akan mencoba yang terbaik. Kita akan bertarung sampai mati. Satu demi satu, para dewa sejati merespons. Luo Feng mengangguk dengan lembut. Ekspresinya tidak sedikit tenang. Sama sekali tidak ada cara untuk menemukan tanggapan ini meyakinkan. Luo Feng. Tiba-tiba, aliran cahaya yang mengalir terlihat dari kejauhan. Seketika, lampu turun, dan pemimpin kota kekacauan primal, Master Sejati 9 Keterasingan, dan beberapa dewa sejati lainnya muncul. Guru, Luo Feng mendekati kelompok untuk memperpanjang sambutannya. Seperti yang kamu harapkan, pemimpin kota kekacauan primal berkata dengan sungguh-sungguh, sektor binatang sudah mulai menyerang alam semesta miniatur biasa, dari era reinkarnasi pertama. Lautan sektor binatang buas yang luas dan perkasa, tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka. Luo Feng tetap diam. Tentu saja dia tahu, dengan mengandalkan Morosa, dia tahu segalanya tentang sektor binatang buas. Namun, bahkan jika dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Pemimpin gerombolan Bima Sakti, tolong selamatkan ras tengkorak aku. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, oh, tolong selamatkan orang-orang klan iblis mengamuk aku. Pemimpin Bima Sakti, satu demi satu, para dewa sejati memohon bantuan. Ketika berita tentang alam semesta miniatur dari era reinkarnasi pertama dan kedua diserang, para dewa sejati dari dua era reinkarnasi ini menjadi gila dan pergi meminta bantuan. Bahkan mereka yang alam semesta miniaturnya belum diserang mulai mencari bantuan. Namun, ras manusia, serta berbagai ras dari jagat raya, tidak mengirimkan satu pasukan pun untuk membantu. Maaf. Tidak ada yang bisa aku lakukan, semuanya, tidak ada yang bisa menghentikan ini. Lebih baik bagimu untuk lari demi hidupmu yang tercinta. Luo Feng menjawab dengan sangat sopan, tetapi kekejaman yang tertanam dalam kata-katanya membuat semua orang dari era reinkarnasi pertama dan kedua putus asa. Terlepas dari apakah itu Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, atau Master Sejati 9 Keterasingan, hanya ada penolakan. Tidak ada dasar untuk diskusi. Ini adalah momen paling kejam bagi semua samudra semesta, kata Master Sejati 9 Keterasingan dengan suara rendah. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal hanya bisa mengatakan, ini adalah bencana. Luo Feng hanya melihat ke ruang kosong jauh di kejauhan. Dia tahu bahwa ke arah itu, ada alam semesta miniatur lain milik ras tengkorak, dan pada saat itu, sedang dimangsa. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Dia hanya bisa menyaksikan semua itu terjadi, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Master Tengkorak, apa yang akan terjadi dengan ras tengkorak kita? Hampir selesai. Di luar semesta miniatur tertentu, beberapa ribu sektor binatang buas tersebar di seluruh tempat, dan kabut hitam menyelimuti seluruh wilayah, dengan aliran sinar cahaya yang terdistorsi menembus ruang kosong. Pada saat ini, beberapa ribu sektor binatang buas ini melahap alam semesta miniatur tertentu sama sekali, menyebabkan asal-usulnya dimakan dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepat sehingga para dewa sejati dari ras tengkorak dipenuhi dengan ketakutan. Hanya beberapa menit yang dibutuhkan, dan seluruh alam miniatur akan ditelan habis. Aku adalah Master Tengkorak, salah satu dari 8 pahlawan samudra semesta, diumumkan Master Tengkorak. Aku bersedia untuk berjanji kesetiaan aku kepada kamu, sektor binatang buas, tapi tolong, aku mohon kamu semua untuk membiarkan ras tengkorak aku pergi. Dan dengan itu, Master Tengkorak dengan tulus menyatakan kesediaannya untuk mencari perlindungan dengan sektor binatang buas. Sektor binatang buas-buas menatap bentuk kehidupan kerangka di depannya. Master Kerangka, berhenti. Semua ribuan sektor binatang buas dapat berkomunikasi melalui hati mereka, dan mereka semua berhenti makan segera. Menurut rencana kami,
setidaknya kita harus mengambil satu budak. Zenjia dan Dragon Batu sama sekali tidak tahu informasi baru. Ambil saja Master Kerangka ini. Bawa dia. Semua 900.000 sektor binatang buas mengirimkan suara mereka dan mencapai kesepakatan. Jika kamu bersedia berpihak pada kami, kata sektor binatang buas yang jelek, aku akan memberimu kesempatan. Master Tengkorak terlihat agak pahit, tapi dia masih menunjukkan rasa terima kasih. Ya, jawabnya dengan hormat. Tiba-tiba, gambar ukiran berdarah mulai muncul di kedua mata tunggal sektor binatang. Dua gambar ukiran berdarah berputar. Master Tengkorak menyaksikan dua gambar ukiran di mata sektor binatang buas, dan jiwanya terpesona oleh mereka. Kemudian seketika itu juga, ruang dalam satu miniatur semesta mulai runtuh. Asal-usul alam semesta miniatur itu hampir hilang, jadi secara alami, semua ruang dalam alam semesta miniatur mulai berantakan dan dimusnahkan. Segera, asalnya benar-benar menghilang, dan semua ruang hancur seperti kaca yang hancur. Semua bentuk kehidupan di alam semesta miniatur lenyap. Sektor binatang, sektor binatang, sektor binatang. Seorang pria dengan 3 pasang sayap hitam bersembunyi di ruang di kejauhan mengamuk. Alam semesta miniaturnya baru saja dihancurkan, dan begitu pula rasnya. Kamu begitu tidak berguna, pemimpin Bima Sakti. Dewa sejati armor emas dari era semesta kedua meraung. Kami menaruh kepercayaan kami padamu. Ras kita akan hilang lebih dulu, dan kamu manusia akan punah juga. Dia tidak lari. Sebagai gantinya, ia memilih untuk tinggal di alam miniaturnya untuk berbagi dengan nasib bangsanya. Rasnya telah pergi, dan semesta miniaturnya telah hilang. Tidak ada kemungkinan dia bisa melampaui reinkarnasi. Setelah era alam semesta berikutnya, dia masih akan mati. Lebih baik baginya untuk mati sekarang daripada mati sendirian di masa depan. Aku adalah Master Sejati Mata Sakti, salah satu dari 8 Master Besar, dan aku dulu adalah makhluk agung terkuat di samudera semesta. Aku memiliki banyak informasi, dan aku bersedia memihak kamu. Master Sejati Mata Sakti membuat permintaan di ruang, untuk sektor binatang buas. Berpihak pada kita, pikir sektor binatang buas. Ribuan sektor binatang buas lainnya yang menelan alam semesta mini ini, semuanya berhenti. Oke, sektor binatang buas mengangguk. Aku akan memberimu kesempatan ini. Master Sejati Mata Sakti merasa lega. Jejak cahaya hitam meledak dari tubuh sektor binatang dan menembus tubuh Master Sejati Mata Sakti. Baju besi dan barang-barang berharga lainnya pada tubuh Master Sejati Mata Sakti tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan dia bahkan tidak mencoba untuk menolaknya. Menelan, sektor binatang buas segera mulai menyerapnya. Bahkan jika Dewa Sejati telah menolak, itu hanya akan membutuhkan waktu singkat bagi sektor binatang buas untuk menelannya, apalagi Master Sejati Mata Sakti, yang sama sekali tidak menolaknya. Setelah hanya beberapa saat, setengah dari tubuh sakti Mata Sejati Guru Sejati hilang. Seketika itu juga, mata benar Tuan Sejati terkejut. Jangan melawannya, kata sektor binatang buas dengan marah. Aku harus mengonsumsi hampir semua kekuatanmu yang sakti sebelum aku bisa mengubahnya menjadi kekuatan sektor binatang buas. Hanya setelah itu kamu akan menjadi budak kami. Master Sejati Mata Sakti ragu-ragu, tetapi ia mengambil risiko. Segera, semua kekuatannya yang sakti dilahap. Tepat sebelum dia meninggal, Master Sejati Mata Sakti akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia tersenyum pahit dan berbisik, bencana. Kemudian dia benar-benar dimusnahkan, dan hanya beberapa barang berharga yang tersisa mengambang. Bodoh. Sektor binatang buas menyeringai. 8 tuan besar, kami sudah memiliki Master Tengkorak untuk menjadi budak kami. Tidak perlu ada budak lain. Kemudian ia membuka mulutnya dan menelan semua barang berharga yang ditinggalkan oleh Master Sejati Mata Sakti, setelah dia meninggal. Sektor binatang buas tidak dapat menggunakan senjata apapun yang digunakan oleh Dewa Sejati. Kekuatan mereka persis berlawanan dengan Dewa Sejati, sehingga mereka tidak bisa menggunakannya. Namun, mereka masih bisa menggunakannya dalam bentuk penyamaran, seperti memegang kapak. Mereka dapat menggunakannya sebagai benda mati, tetapi mereka tidak bisa memperbesar atau menggerakkan ukiran itu. Semua orang di samudera semesta semua bingung. Di dalam tanah suci Kaisar Timur, leluhur Kaisar Timur berdiri di pohon leluhur dan memandangi orang-orang di bawahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, leluhur? Ayo pergi keluar.
Ayo pergi dan bunuh sektor binatang buas itu. Leluhur Kaisar Timur menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berjuang, mari kita tunggu nasib akhir kita. Semua orang di bawahnya putus asa, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Leluhur Kaisar Timur menggelengkan kepalanya. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menggunakan kemauannya untuk menjaga asal, untuk membantu melawan kekuatan menelan dari sektor binatang buas. Tekadnya sudah di tingkat dewa sejati yang abadi puncak. Begitu dia menggunakannya untuk menjaga asal-usulnya, itu memang akan memperlambat sektor binatang buas tersebut untuk sebagian besar. Dan selain itu, asal-usul alam semesta miniaturnya lebih kuat daripada asal-usul leluhur bulan ungu. Leluhur Kaisar Timur terkejut. Mereka berhenti. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa sektor binatang buas itu di luar telah berhenti menelan aslinya. Aku punya peluang besar, kata leluhur bulan ungu, dan aku belum benar-benar kuat. Apakah ini akhir bagiku? Tidak, aku tidak bisa. Leluhur bulan ungu berdiri di asal tanah suci bulan ungu dan memandang sekeliling. Dia berteriak kesakitan. Tiba-tiba, dia tampak terkejut dan gembira. Mereka berhenti. Sektor binatang buas bergerak maju, sambil menyampaikan pesan. Terlalu sulit untuk menelan asal dua negeri suci ini. Tanah suci Kaisar Timur memiliki perlawanan terkuat. Tanah suci bulan ungu memiliki daya tahan yang lebih lemah, tetapi masih jauh lebih kuat daripada alam semesta miniatur para dewa sejati. Jika kita terus menelan, akan butuh waktu lama bagi kita untuk menyelesaikannya. Dua tanah suci tidak memiliki efek pada kami, jadi mari kita biarkan mereka pergi dulu. Waktu sangat penting, dan kita perlu memanfaatkan momen itu. Luo Feng adalah musuh terbesar kita sekarang. Ayo terus, hancurkan era alam semesta pertama dan kedua pertama. Sektor binatang buas terjebak bersama, bekerja sebagai sebuah tim, miniatur semesta satu demi satu, semua ras dari era semesta pertama dan kedua dimusnahkan. Ada banyak panggilan untuk bantuan, dan banyak pesan sumpah dikirim ke alam semesta asli, namun ras di alam semesta asli, termasuk Luo Feng, tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Panggilan bantuan, dendam, dan kutukan, semua jenis pesan dikirim. Semua orang di alam semesta yang asli ketakutan. Satu demi satu ras dimusnahkan. Sekolah Dewa Leluhur, Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal muncul di wilayah rahasia Dewa Leluhur. Mereka berdua adalah pemimpin alam semesta asli. Setelah binatang sektor menghancurkan era alam semesta pertama, dan kedua dan mulai bergerak maju menuju alam semesta asli, mereka datang ke sekolah Dewa Leluhur. Mereka berdua menuju ke istana Dewa Leluhur. Tiga Dewa Leluhur merasakan bahwa mereka telah tiba, jadi mereka melepaskan segel agar mereka bisa berteleportasi. Dewa Leluhur, kata Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal, melangkah ke istana Dewa Leluhur. Dewa Leluhur muda, Dewa Leluhur lama, dan Dewa Leluhur berwajah ganda semua duduk di atas tahta mereka. Dewa Leluhur tua berkata, pemimpin gerombolan Bima Sakti dan pemimpin kota kekacauan primal, ini adalah momen yang paling penting. Sektor binatang buas mungkin tiba dalam 1 atau 2 hari. Ini adalah waktu yang sangat vital, jadi mengapa kalian berdua ada di sini? Aku akan meminta beberapa makhluk besar dari sekolah Dewa Leluhur, untuk pergi ke Tanah Suci Bima Sakti nanti. Sektor binatang buas akan datang, jawab pemimpin kota kekacauan primal, dan jumlahnya terlalu banyak. Mereka akan mengkonsumsi asal-usul alam semesta dengan cepat. Pemimpin gerombolan Bima Sakti dan aku datang ke sini, karena kami berharap pikiran asli dapat melepaskan Master Asal. Jika Master Asal tidak memiliki kemauan untuk menjaga alam semesta miniaturnya, alam semesta miniaturnya akan ditelan seketika. Biasanya, untuk miniatur alam semesta para dewa sejati, dibutuhkan ribuan binatang buas, waktu beberapa menit untuk melahap asal-usulnya. Namun, jagat raya tidak memiliki kemauan dewa-dewa sejati untuk melindunginya, sehingga ia akan segera dimusnahkan. Tolong, pikiran asli, lepaskan Master Asal, kata Luo Feng. Biarkan Master Asal pergi. Tiga dewa leluhur saling memandang. Biasanya, mereka akan menolak permintaan Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal. Bagaimanapun, Master Asal telah memprovokasi pikiran asli, dan itulah sebabnya ia telah ditekan. Pikiran asli tidak akan membiarkannya pergi begitu mudah. Namun ini adalah momen khusus,
momen yang akan menentukan nasib semua ras di alam semesta asli. Mari kita hubungi pikiran asli dulu, kata dewa leluhur tua itu. Baik, mari menunggu. Pemimpin kota kekacauan primal dan Luo Feng menjawab, tetapi mereka jelas di bawah tekanan. Jika Master Asal tidak bisa dilepaskan, alam semesta yang utama ditakdirkan untuk dimusnahkan. Kekuatan yang tak terlihat muncul ketika pikiran asli telah tiba. Ketiga dewa leluhur telah memejamkan mata, dan mulai mendengarkan apa yang ingin dikatakan pikiran asli. Setelah waktu yang lama, mereka semua membuka mata mereka, dan memandang Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal dengan meminta maaf. Itu terlihat membingungkan Luo Feng. Jawabannya tampaknya tidak. Apakah pikiran asli bersedia untuk melepaskan Master Asal? Tanya pemimpin kota kekacauan primal, tampak pucat. Luo Feng juga menatap tiga dewa leluhur. Tiga dewa leluhur saling memandang, dan kemudian dewa leluhur muda berkata, pikiran asli telah memberitahu kita segalanya. Tidak mungkin Master Asal akan dilepaskan. Namun, pikiran asli akan berhenti menekan kemauannya. Dia kemudian bisa memadatkan avatar yang bertenaga dan saleh di alam semesta yang paling awal, sehingga dia bisa menjaga alam semesta miniaturnya dengan kemauan kerasnya. Mengapa dia melakukan itu? Luo Feng mengerutkan kening. Jika itu tidak menekan kemauannya lagi, mengapa tidak membiarkannya pergi begitu saja? Master Asal ditekan, termasuk kemauannya. Dia bahkan tidak bisa memadatkan avatar kekuatan sakti di luar. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan pemimpin kota kekacauan primal bertanggung jawab atas alam semesta primal. Master Asal menggunakan tekniknya alam semesta virtual yang menyebar di mana-mana. Begitulah cara dia merasakan segalanya. Namun, tubuh aslinya dan kemauannya masih tertekan. Bima Sakti, kata dewa leluhur tua sambil menghela nafas. Master Asal sangat kuat sebelumnya, dan sekarang setelah dia mendapatkan warisan peradaban kuno, dia bahkan lebih kuat. Jika dia keluar, dia akan berada di levelmu dengan bantuan tipe mesin yang berharga. Dengan kekuatannya dan milik kamu, alam semesta yang asli akan memiliki peluang yang jauh lebih baik. Pikiran asli akan membiarkannya pergi jika bisa melakukannya. Sejujurnya, Master Asal melanggar hukum tertinggi sebelumnya, dan dia ditahan oleh hukum tertinggi, dan itulah sebabnya pikiran aslinya menekannya, dan tidak punya hak untuk membebaskannya. Jika kamu dapat memecahkan masalah sektor binatang buas, kamu akan memberikan kontribusi besar, dan hanya setelah itu Master Asal bisa dilepaskan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.